Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada sesi kali ini kita akan belajar dari ilmu Al-Qur'an. Dan di antara yang akan kita pelajari ada beberapa poin. Yang pertama adalah cara turunnya wahyu. Cara turunnya wahyu. Ya. Baik, bagaimana wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW dengan cara seperti apakah? Karena sungguhnya kalau kita pelajari di dalam materi ulumul Quran, ternyata wahyu itu turun kepada Rasulullah dengan berbagai macam cara. Ada 3 cara wahyu yang bisa kita ringkas dari surat Asy-Syura ayat 51. Cara wahyu turun kepada Rasulullah di antaranya adalah yang pertama adalah Allah menyampaikan firman-Nya dengan cara yang tidak biasanya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan cara yang seperti biasanya. Apa di antara yang dimaksud dengan cara yang tidak seperti biasanya? Cara yang tidak seperti biasanya itu sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 51 adalah qala subhanahu wa ta'ala ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Ya. Surat Asy-Syura ini kita ambil kesimpulan yang pertama tadi, Allah bahwa menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah SAW dengan cara yang tidak biasanya. Nanti kita akan sebutkan hadisnya insyaallah. Ya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yang kita ambil ringkasannya dari surat Asy-Syura 51 adalah bahwa Allah menyampaikan wahyu itu secara langsung, berbicara langsung. Tapi berbicara langsung ini pun di belakang hijab, au min wara'i hijabin. Ya, di belakang hijab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mendengarkan suaranya, atau nabi-nabi yang lain juga begitu, hanya mendengarkan suara dari Allah Subhanahu wa taala, menangkapnya, merekamnya, mengingatnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah au yursila rasulan, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya, dan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang menyerupai manusia, yatamatsal bi surati insanin. Inilah beberapa cara bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lebih khusus atau turun kepada nabi-nabi yang lainnya. Baik, wahyu ini merupakan satu urusan yang gaib dan tidak boleh ada satupun manusia yang berupaya merekayasa bagaimana mendapatkan wahyu. Dan mungkin dan pasti dia akan bisa, karena ini adalah urusan gaib, urusan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu menurunkan wahyu kepada hambanya yang dia kehendaki. Ya, kepada hambanya yang dia kehendaki. Jadi bukan atas kehendak manusia itu sendiri ingin punya wahyu kemudian berupaya untuk mendapatkannya, tidak ada. Karena wahyu adalah urusan gaib ya. Baik, selanjutnya ada sebuah hadis dari Harits ibnu Hisham yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara turunnya wahyu ya. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ya, Ummul Mukminin, bahwa suatu saat Harits bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mendapatkan wahyu? Caranya seperti apa? Maka Rasulullah menjelaskannya, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Terkadang wahyu itu turun diawali dengan bunyi suara bel yang sangat melengking, sampai-sampai terkadang Rasulullah merasa sangat telinganya sangat peka ya, memekakkan telinga gitu. Tapi pada kondisi seperti itu Rasulullah tetap sadar
sadar apa yang dia dengar, sadar apa yang dia terima dari Jibril alaihissalam. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, wa ahyanan yatamatsal li al-malaku rajulan. Terkadang malaikat itu datang kepadaku menyerupai seseorang laki-laki. Ya. Jadi sama seperti manusia biasa, hanya saja dia sesungguhnya adalah Jibril yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayukallimuni fa'ai ma yaqul. Laki-laki tadi, malaikat menyerupai laki-laki tadi, mengajakku bicara dan saya sadar sekali dengan apa yang disampaikannya, yaitu wahyu. Kemudian dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha juga pernah meriwayatkan bahwa suatu saat pada musim yang sangat dingin sekali, saya menyaksikan bahwa wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil yaumish syadidil bard. Pada musim yang sangat dingin. Tapi sekalipun musim itu sangat dingin, ternyata apa yang dilihat oleh Aisyah, ternyata jidat Rasulullah SAW itu berkeringat, berkucur keringat. Itu menunjukkan sangat beratnya ketika menerima wahyu sampai berkeringat. Inilah beberapa cara bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah SAW secara lebih khusus atau kepada nabi-nabi yang lain. Baik, tema yang kedua adalah tentang nuzulul Quran, tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Secara ringkas, bahwa ayat yang pertama kali turun, perhatikan ini ayat ya, ini ayat. Ayat yang pertama kali turun adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq. 5 ayat, bukan surat ya. 5 ayat dari surat Al-Alaq. Jadi ayat yang pertama kali turun adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq. Kapan turunnya? Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan. Kemudian setelah itu Al-Quran turun secara terpisah atau bertahap selama 23 tahun ya. Kemudian surat terakhir turun, kalau tadi ayat, ini surat ya. Surat yang terakhir turun adalah surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini surat yang terakhir turun. Kemudian ayat yang terakhir turun adalah ayat 281 surat Al-Baqarah. Bunyinya bagaimana? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian sebagai pengetahuan juga bahwa ternyata kalau kita teliti di dalam Al-Quran, rata-rata surat-surat yang pendek itu menurut keterangan beberapa hadis itu turun secara sekaligus, jadi tidak berangsur-angsur. Jadi khusus untuk surat yang pendek dia turun secara sekaligus. Adapun surat yang panjang maka dia turun secara terpisah atau bertahap. Nah, ada yang mengatakan bertahap yang dimaksud adalah setiap 10 ayat turun atau bahkan kurang dari 10 ayat ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa surat-surat yang panjang itu turun secara sekaligus. Jadi ada surat-surat panjang tapi dia turun secara sekaligus. Contohnya apa? Contohnya adalah surat Al-An'am dan Al-Kahfi. Al-An'am dan Al-Kahfi. Baik ya. Sebagai catatan bahwa seluruh surat-surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, urutan-urutannya semuanya itu disebut dengan urutan secara tauqifiyah. Apa? Tauqifiyah. Apa yang dimaksud dengan tauqifiyah? Yang dimaksud dengan tauqifiyah adalah bahwa semua urutan Al-Quran tadi, mulai dari ayat, mulai dari surat, semuanya atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan rekayasa atau ide atau gagasan Nabi Muhammad SAW. Tidak ya, semuanya atas petunjuk dari Allah. Jadi seakan-akan Allah memerintahkan kepada Jibril nanti kasih tahu bahwa surat Al-Fatihah ini letaknya di sini. Setelah itu surat Al-Baqarah, setelah itu surat Al-Imran, dan seterusnya sampai terakhir ditutup dengan surat An-Nas. Fahakala.
Jadi urutan semua ayat Al-Quran dan surat-surat dalam Al-Quran adalah tauqifiyun, atau atas petunjuk Allah dan Rasulnya, bukan rekayasa manusia. Paham? Semoga bisa difahami. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa Al-Quran ada yang turun secara bertahap ya? Apa faedah turunnya Al-Quran secara bertahap? Faedah turunnya Al-Quran secara bertahap yang pertama adalah tathbitu fuadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meneguhkan dan mengokohkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanahu wa ta'ala, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alail qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Jadi Al-Quran turun secara bertahap, itu tujuannya adalah untuk mengokohkan dan meneguhkan hati Rasulullah SAW. Sama seperti halnya dengan kita, kalau kita belajar ilmu, kemudian ilmu itu diajarkan secara sekaligus semuanya, maka kita merasa berat dan seringkali kita lupa. Maka oleh karena itu, ketika kita belajar bertahap dari tema ke tema, judul ke judul dan seterusnya, sehingga tidak terasa akhirnya kita sudah banyak belajar. Dan apa yang kita pelajari lebih melekat dibandingkan ketika kita pelajari secara sekaligus gitu ya. Karena manusia punya kekurangan dan kelemahan. Nah, Al-Quran juga begitu. Al-Quran turun secara bertahap. Di antara tujuannya adalah meneguhkan dan mengokohkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah mengikuti kejadian dan peristiwa pada waktu itu. Jadi Al-Quran turun secara bertahap, tujuannya diantaranya adalah untuk mengikuti kejadian dan peristiwa pada saat itu. Maka wahyu turun sesuai dengan tuntutan sebagai jawaban atas persoalan yang terjadi. Ada persoalan apa? Wanita bertanya tentang hukum haid. Nah, maka turunlah jawaban dari langit, persoalan tentang haid tersebut. Wa yas'alunaka 'anil mahid dan seterusnya. Tentang khamar, tentang anak yatim, tentang banyak sekali ya, banyak sekali. Semua akhirnya dijawab dengan turunnya wahyu. Dan peristiwa-peristiwa ini harus kita pahami, itulah yang disebut dengan asbabun nuzul. Apa? Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, faedah atau tujuan mengapa Al-Quran itu turun secara bertahap adalah bertahap dalam menurunkan hukum syariat ya. Jadi turunnya Al-Quran itu kan hukum, maka ketika turunnya Al-Quran secara bertahap berarti hukumnya turun secara bertahap, dan itu meringankan manusia. Jadi hukum syariat tidaklah turun kepada Rasulullah SAW secara sekaligus diajarkan langsung kepada umatnya, tidak. Tapi Al-Quran itu secara bertahap, hukum syariat juga secara bertahap, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Kana yanzilu minhas syai'u ba'da syai'i, sedikit demi sedikit. Demikian terkait dengan mengapa Al-Quran turun secara bertahap. Poin yang ketiga, tema yang ketiga yang harus kita fahami bersama, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini ketika turun ya, dijaga sekaligus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan caranya tersendiri. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah menegaskan di dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami telah menurunkan al-dzikra, Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Kalau kita ringkas, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quran ini melalui dua tahap, dua cara. Yang pertama adalah hifzuhu sodoran. Apa? Hifzuhu sodor. Kemudian yang kedua adalah hifzuhu kitabatan. Hifzuhu kitabatan. Hifzuhu sodran maksudnya apa? Al-Quran dijaga dengan cara menghafalkannya. Maka banyak dari para sahabat Rasulullah menghafalkan Al-Quran. Hifzuhu kitabatan, Al-Quran dijaga dengan cara dituliskan di dalam lembaran-lembaran mushaf.
Jadi dijaga secara lahir, dijaga juga secara batin, hafalan dan tulisan, dua-duanya ya. Kalau kita merujuk kepada sejarah sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW ketika pertama kali mendapatkan Al-Quran, menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, begitu menerima wahyu, maka Rasulullah SAW menginformasikan, bahkan melarang kepada para sahabat-sahabat beliau untuk menulis selain Al-Quran. Jadi yang diperbolehkan untuk tulis hanya Al-Quran. Jadi begitu Al-Quran sampaikan, turun wahyu, para sahabat berlomba-lomba untuk menulisnya. Menulis di daun, menulis di kain, menulis di batu, menulis di pelepah korma, menulis di banyak sekali. Nah, hanya itu yang diperbolehkan untuk ditulis. Tujuannya apa? Fokus kepada Al-Quran. Jadi pada waktu yang sama Al-Quran ini dijaga secara tulisan, dan waktu yang sama juga Al-Quran dijaga secara hafalan. Jadi bukan hanya hafalan, maka penting bagi kalian semuanya yang menghafal Al-Quran, tidak hanya sekedar menghafal, tapi belajarlah menulis ayat-ayat Al-Quran sebagai cara kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW atas petunjuk Allah untuk menjaga Al-Quran ini, sehingga bisa dijaga dua-duanya, baik hafalan atau tulisan. Dan itulah mengapa akhirnya Al-Quran bisa sampai ke tangan kita, karena penjagaannya luar biasa yang tidak dilakukan oleh kitab-kitab yang lain, ya kan? Nah, kitab Injil apa ada? Hafalan Injil. Apa ada lomba untuk menulis Al-Quran? Nggak ada, tidak ada. Para penghafal Injil nggak ada. Paling penghafal Quran, apalagi adapun penghafal Quran ini sangat banyak sekali, luar biasa, dahsyat, sangat banyak. Tapi kemudian poin selanjutnya ini juga sangat menarik sekali dan perlu kita perhatikan ya. Poin selanjutnya adalah pembahasan tentang nuzulul Quran ala sab'ati ahrufin. Al-Quran turun dengan 7 huruf. Maksudnya apa ya? Al-Quran turun dengan 7 huruf. Bagaimana kita tahu ini? Ada berapa riwayat ya? Ada berapa riwayat? Secara singkat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu saat itu mendengar bacaan dari Hisham bin Hakim bin Hizam. Ya, Hisham bin Hakim bin Hizam. Ya, bacaan tentang surat Al-Furqan. Ternyata apa yang dibaca oleh Hisham itu berbeda dengan apa yang pernah beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau merasa kaget, dan setelah kaget itu beliau menuturkannya, mengadukannya kepada Rasulullah, ini Hisham kok membaca Al-Furqan beda dengan apa yang pernah saya dengar. Maka Rasulullah mengatakan, bawa dia ke sini, suruh membaca di depan saya. Maka disuruhlah Hisham itu membaca. Dibacalah, Rasulullah mendengarkannya. Setelah selesai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hakadza unzila. Ya seperti itu Al-Quran turun. Umar bin Khattab tambah heran, kaget. Sekarang kamu baca wahai Umar, kata Rasulullah. Maka Umar membaca, dibacalah. Setelah selesai, Rasulullah juga mengatakan, hakadza unzila. Demikianlah Al-Quran itu turun. Kemudian Rasulullah mengatakan, innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u minhuma tayassar. Sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan 7 huruf, maka bacalah sesuai dengan apa yang kalian anggap mudah dari 7 huruf tersebut. Masya Allah. Nah, ini kisah pertama. Kisah yang kedua bahwa Rasulullah SAW memurojaah atau mengulang-ulang bacaan Al-Quran, ya, mengulang-ulang bacaan Al-Quran di depan Jibril, dan Jibril selalu membacakan Al-Quran kepada Rasulullah, bahkan sampai hingga selesai dengan menggunakan 7 huruf, dengan 7 huruf sab'ati ahrufin. Jadi bukan hanya satu saja, tapi 7 huruf. Ya. Kemudian yang harus dijadikan catatan bahwa semua bacaan dengan 7 huruf ini semuanya berasal dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bukan suka-suka Rasulullah mengucapkannya, tidak. Maka oleh karena itu siapapun dari qari yang membacanya dengan 7 huruf maka ia tetap dianggap benar bacaannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan 7 huruf tersebut ya. Maka dari itu ada beberapa keterangan. Yang dimaksud dengan 7 huruf itu adalah 1. 7 huruf itu artinya 7 bahasa. 7 bahasa. Tapi semuanya masih bahasa Arab. Ya, semuanya masih bahasa Arab, bahasa 7 logat ya. Yaitu logat Quraisy, Huzail, Saqif, Hawazin, Kinana, Tamim dan Yaman. Semuanya masih bahasa Arab ya. Yang kedua, dimaksud 7 huruf itu adalah 7 bahasa yang bertebaran di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 wajah. Ya, 7 wajah itu 7 model penyampaian redaksi dalam Al-Qur'an. Ada redaksi amr, perintah, nahyu, larangan, wa'ad, janji, wa'id, ancaman, jadal. Jadal itu apa? Debat ya, qasas, cerita, masal. Masal itu cerita juga ya. Masal, permisalan ya, bukan cerita tapi permisalan. Itu 7 wajah. Kemudian yang mengatakan 7 macam ikhtilaf yang sering terjadi dalam Al-Qur'an. 7 macam perbedaan bacaan yang sering terjadi dalam Al-Qur'an. Kemudian yang mengatakan bilangan 7 itu tidak diartikan secara harfiah, tapi sebagai lambang kesempurnaan Al-Qur'an. Jadi kalau dibilang 7 huruf berarti kesempurnaan Al-Qur'an. Fahada, inilah makna yang dimaksud dengan 7 huruf ya. Oke. Yang dimaksud dengan 7 huruf ini ya. Baik, insyaallah kita akan bertemu pada kesempatan selanjutnya. Nah, kita akan melanjutkan belajar tentang ilmu Al-Qur'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.